Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar dengan pelajaran matematika lagi. Kita akan membahas soal-soal yang ada di BSE Matematika SMP kelas 9, yaitu yang ada di bab tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah pasangan bangun yang kongruen. Oke. Ya, kita mulai dari bangun A itu kongruen dengan bangun K. Kemudian G itu kongruen dengan bangun J. Kemudian B itu kongruen dengan bangun F. Kemudian E kongruen dengan bangun H. Dan yang terakhir C kongruen dengan bangun M. Ya, kita tahu bahwa kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika PQRS kongruen dengan UVRT dan RT sama dengan 3/5 dari RQ, tentukan panjang PQ. Oke. Kita tahu bahwa di sini RT itu 3/5 dari RQ, ya. RT sama dengan 3/5 dari RQ. Kita tahu RQ nya ini sama dengan SP. RQ itu sama dengan SP sama dengan 8 cm. Berarti kita bisa mencari RT itu sama dengan 3/5 kali 8, berarti sama dengan 24/5 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah PQ, sedangkan PQRS adalah kongruen dengan UVRT, maka PQ di sini sama dengan RT. Nah, berarti PQ sama dengan 24/5 cm. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar. Persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi panjang yang kongruen. Jika keliling setiap persegi panjang kecil adalah 20 cm, maka tentukan keliling dan luas ABCD. Oke, kita misalkan ini ada 5 persegi panjang kecil. Kita panjangnya kita tulis misalkan di sini adalah P dan lebarnya adalah L. Nah, kita bisa tulis berarti kelilingnya itu sama dengan 2P ditambah 2L. Kelilingnya adalah 20, berarti 2P tambah 2L berarti P tambah L nya sama dengan 10. Nah, kita tahu bahwa di sini 4 lebar persegi panjang yang kecil itu sama dengan panjangnya, berarti panjang sama dengan 4 kali lebarnya. Nah, kita berarti bisa mensubstitusikan 4L nya di sini ya. P plus L sama dengan 10, P nya sendiri 4L plus L sama dengan 10, berarti 5L nya sama dengan 10, berarti L nya sama dengan 2. Kalau 2 L nya berarti P nya tinggal 4 kali
2. Berarti 4 kali 2 berarti P-nya sama dengan 8. Nah, di sini ditanya tentukan keliling dan luas ABCD. Oke, kita cari kelilingnya dulu. Nah, AB di sini adalah 4 kali lebar, berarti AB-nya sama dengan 8 ya. Kemudian BC-nya itu sama dengan panjang tambah lebar, berarti sama dengan panjangnya 8, lebarnya 2, berarti 10. Nah, kita bisa cari kelilingnya sama dengan 2AB ditambah 2BC, berarti sama dengan 2 kali 8 ditambah 2 kali 10, berarti kelilingnya 16 tambah 20, berarti kelilingnya 36 cm. Kemudian luasnya, luas sama dengan AB kali BC, berarti sama dengan 8 kali 10, berarti luasnya sama dengan 80 cm persegi. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Jika panjang AD sama dengan 12 cm dan DC sama dengan 9 cm, EF-nya 18 cm, tentukan panjang CB. Nah, karena ABCD dan FEHG itu adalah kongruen, maka kita tahu bahwa AB sama dengan EF sama dengan 18 cm. Maka di sini kita bisa tulis adalah 18 cm. Nah, ini kita bisa tarik lurus. Ini adalah siku-siku, di mana misalkan kita di sini beri J gitu ya. Nah, AJ di sini adalah 9 cm, berarti JB juga 9 cm. Maka berlaku pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, di mana kita bisa mencari CB itu sama dengan akar dari CJ kuadrat ditambah JB kuadrat. CJ sendiri sama dengan AD, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, berarti 144 ditambah 81, berarti akar dari 225, maka CB-nya sama dengan 15 cm. Kemudian lanjut soal nomor 5. Pada pasangan bangun di bawah ini kongruen. Tentukan nilai X dan Y pada gambar. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada dua buah trapesium yang kongruen, di mana kita tahu bahwa sisi yang berdekatan dari trapesium itu jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya sisi ini jika ditambah dengan ini itu 180 derajat. Sisi ini jika ditambah dengan ini itu juga 180 derajat.
Maka di sini Y-nya ditambah 110 itu sama dengan 180 derajat. Berarti Y sama dengan 180 derajat kurangi 110, berarti sama dengan 70. Kemudian X ini berarti berdekatan dengan 128 derajat, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 128 derajat, berarti sama dengan 52 derajat. Kemudian yang soal I2, di sini sudah kelihatan ya, kalau X itu posisinya sama dengan 85 derajat. Nah, kemudian Y yang belum tahu, kalau di sini kongruen berarti di sini 125 derajat, maka Y sama dengan 360 dikurangi 125 dikurangi 70 dikurangi 85, berarti Y nya sama dengan 80 saja. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa banyak pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun di atas? Tuliskan semua pasangan segitiga kongruen tersebut. Oke, kita mulai dari yang A. Yang pertama adalah segitiga ADE kongruen dengan segitiga ABE. Kemudian yang kedua segitiga DEC kongruen dengan segitiga EBC. Kemudian segitiga ACD yang besar ini, segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCA. Jadi banyaknya ada 3 pasang ya, 3 pasang. Kemudian yang B, segitiga IJH kongruen dengan segitiga FGJ. Kemudian segitiga FJI kongruen dengan segitiga GHJ. Kemudian segitiga IGH kongruen dengan segitiga FGJ. Kemudian segitiga IFH kongruen dengan segitiga FGH. Jadi totalnya ada 4 pasang. Kemudian yang C, yang pertama adalah segitiga MKO kongruen dengan segitiga OLM.
Kemudian yang kedua, segitiga MKL kongruen dengan segitiga KLN. Berarti ada dua pasang. Dan yang D, segitiga PTS kongruen dengan segitiga RTQ. Kemudian segitiga PRS kongruen dengan segitiga SQR. Kemudian segitiga PQR, yang besar ini PQR, kongruen dengan segitiga PQS. Nah, ini juga ada 3 pasang. Kita lanjut soal nomor 7. Apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen? Jika iya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? Kita mulai dari yang A. Kita lihat adalah di sini ada AB sama dengan BD. Tulis AB sama dengan BD. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut CBD. Dan kemudian BC sama dengan BC. Nah, dari sini ini sisi, ini sudut, ini sisi. Nah, maka dengan kriteria sisi, sudut, sisi, maka didapat ABC, segitiga ABC kongruen dengan segitiga BDC. Kemudian yang B, di sini kita tahu bahwa AC sama dengan RQ. Kemudian AB sama dengan PQ. Nah, kita lihat bahwa segitiga ABC dan PQR ini dua segitiga yang siku-siku. Berarti berlaku teorema Pitagoras. Karena AC sama dengan RQ dan AB sama dengan PQ dan berlaku teorema Pitagoras, maka kita dapat bahwa BC itu sama dengan PR. Nah, kita tulis bahwa di sini adalah BC sama dengan PR. Kenapa? Karena berlaku teorema Pitagoras. Nah, di sini ini sisi, dan ini sisi. Maka dari aturan sisi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kemudian lanjut yang C. Nah, kita tahu di sini sudut A, ini sudut BAC
sudut B sama dengan sudut CQP. Kemudian AC sama dengan CQ. AC ini ya, AC sama dengan CQ, dan sudut ACB sama dengan besar sudut QCP. Kenapa sama? Karena sudut ini dengan sudut ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Sudut bertolak belakang. Nah, berdasarkan sudut sisi sudut, maka bisa disimpulkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CPQ. Kemudian yang D, tahu bahwa sudut A ini AB dan PQ-nya sejajar, ada tandanya di sini, berarti sudut ini, sudut A sama sudut Q ini sama. Kemudian sudut C yang ini dengan sudut C yang ini sama. Kita bisa tulis sudut CAB sama dengan sudut CQP. Kemudian AC sama dengan CQ. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut PCQ. Nah, berdasarkan sudut sisi sudut, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ACB kongruen dengan segitiga PCQ. Kemudian yang E. Nah, di sini kita tahu bahwa BC itu sama dengan CD. Kemudian besar sudut BCA sama dengan besar sudut DCA. Kemudian AC sama dengan AC. Nah, dari aturan sisi sudut sisi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC. Kemudian yang F. Nah, yang F ini tidak bisa kita simpulkan bahwa kalau dia tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena yang diketahui hanya sudut, tapi sudutnya tidak di tengah dua sisi yang sama, tapi di samping. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah ABC dan QPR ini kongruen. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Tuliskan satu pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun berikut dan tunjukkan. Oke. Yang A, kita tahu yang A ini PM, ini PM ya, tulis
PM sama dengan PN. Diketahui ada tandanya. Kemudian besar sudut MPR sama dengan besar sudut NPQ. NPQ. Kemudian sisi PR sama dengan sisi PQ. PR sama dengan sisi PQ. Jadi berdasarkan sudut sisi, maka disimpulkan ada segitiga PMR itu kongruen dengan segitiga PNQ. Nah, PMR itu kongruen dengan segitiga PNQ atau PQN. Kemudian yang B, kita tahu bahwa PX sama dengan SR. Ini ya, PX sama dengan SR. PX sama dengan SR. Kemudian sudut sudut SRP sama dengan sudut EPQ. Kenapa sama? Kita tulis dulu. Sudut SRP sama dengan sudut EPQ. Kenapa sama? Karena di sini SR dan PQ ini sejajar, maka sudut ini sama, namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Kemudian yang terakhir, PR sama dengan PQ. Kenapa sama? PR sama dengan PQ karena sudut segitiga PQR itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga PQR adalah segitiga sama sisi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa segitiga PRS itu kongruen dengan segitiga PQ. Kemudian yang C. Nah, C yang pertama adalah sudut DAC itu sama dengan sudut ACB. Kenapa sama? Nah, karena di sini AD dan CB, AB dan DC ini adalah sejajar, maka sudut dalam berseberangannya pasti besarnya sama dengan yang tadi B. Kemudian selanjutnya AC sama dengan AC. AC sama dengan AC. Kemudian selanjutnya sudut DAC DCA, mohon maaf. Sudut DCA sama dengan sudut CAB. Nah, dari sini berdasarkan
sudut sisi sudut, maka dapat disimpulkan segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga CBA. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar, diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga LKM dan besar sudut PQR adalah 60 derajat. Tentukanlah A besar sudut PRQ, yang B besar sudut LKM, yang C besar sudut KML, yang D panjang KL, dan yang E panjang KM. Kita mulai dari yang A. Besar sudut PRQ. Nah, kita tahu ini adalah segitiga segitiga siku-siku di mana PQR-nya adalah 60 derajat. Nah, segitiga itu jumlah sudutnya kalau dijumlahkan 180. Berarti besar sudut PRQ itu sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 60. Berarti sama dengan 30 derajat. Ini berarti sama dengan 30 derajat. Kemudian yang B, besar sudut LKM. Nah, besar sudut LKM ini sama dengan besar sudut PQR. Ini sama dengan besar sudut PQR. Berarti sama dengan 60 derajat. Kemudian besar sudut KML. Kalau KML itu sama dengan besar sudut PRQ. Berarti sama dengan 30 derajat. Kemudian KL. Nah, ini panjang KL. Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras, maka kita bisa mencari PQ, ya. PQ itu sama dengan akar RQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. RQ-nya sendiri adalah 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144, akar 25, maka sama dengan 5. PQ-nya sama dengan 5 cm. Karena dua segitiga ini kongruen, maka KL sama dengan PQ. Ini sama dengan PQ, berarti sama dengan 5 cm. Kemudian KM. Nah, KM sama dengan RQ. Sama dengan 13 cm. Oke, lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui bahwa AC sama dengan AE. Kemudian besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Dan jika CD sama dengan 2 cm dan AE adalah 10 cm, tentukan panjang BC dan AB. Di sini kita tahu juga bahwa dua segitiga ini adalah dua segitiga siku-siku. Yang pertama siku-siku di B dan yang kedua siku-siku di D. Maka untuk yang A bisa kita tulis besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE. Siku-siku ya, siku-siku. Kemudian besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE.
Kemudian sisi AC sama dengan sisi AE. Maka berdasarkan kombinasi sudut sisi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, jika CD-nya adalah 2 cm, maka tentukan panjang BC dan AB. Oke, kita tahu ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari DE, ya. Kita bisa mencari DE. DE itu adalah akar dari AE kuadrat dikurangi AD kuadrat. AE sendiri adalah 10, berarti 10 kuadrat. AD, nah AD ini adalah AC dikurangi DC. AD sama dengan AC kurangi DC, berarti 10 dikurangi 2, berarti sama dengan 8. Ini dikurangi 8 kuadrat, berarti 100 dikurangi 64, berarti akar 36, berarti DE nya sama dengan 6 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah BC. Tahu bahwa dua segitiga ini kongruen, maka BC nya sama dengan DE, maka sama dengan 6 cm. Sedangkan AB sama dengan AD. AB sama dengan AD. AD sendiri adalah 8 cm. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB adalah 13 cm dan EF sama dengan 5 cm. Buktikan bahwa segitiga AFE kongruen dengan segitiga DEF. Buktikan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. Hitunglah panjang AC dan hitunglah panjang AE. Oke. Yang pertama, kita tahu bahwa AF sama dengan FD. Tulis ya, ini yang A dulu. AF sama dengan FD. Itu diketahui dari gambar. Kemudian besar sudut AFE sama dengan besar sudut DFE, karena sama-sama siku-siku. Kemudian EF sama dengan EF sama dengan EF. Nah, berdasarkan sisi sudut sisi, maka disimpulkan bahwa segitiga AFE itu kongruen dengan segitiga DFE. Ya. Kemudian soal yang B. Buktikan bahwa ADCB kongruen dengan segitiga DFE. Oke, yang B. Kita tahu bahwa FD sama dengan DC. Tulis FD sama dengan DC. Kemudian besar sudut FDE
sama dengan besar sudut CDB. Kenapa? Karena sudut ini saling bertolak belakang. Nah, kemudian ED sama dengan BD. Nah, berdasarkan sisi sudut sisi, maka disimpulkan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. Kemudian yang C, hitunglah panjang AC. Nah, di sini kita tahu bahwa AB-nya adalah 13, sedangkan EF-nya adalah 5. Karena tadi EFD dan DBC ini kongruen, maka di sini besarnya sama, panjangnya sama. Nah, berarti di sini 5. Maka ABC ini bisa berlaku teorema Pitagoras. Maka AC bisa kita peroleh dari AC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB-nya sendiri adalah 13 kuadrat, ini adalah 5 kuadrat. Berarti akar 169 kurangi 25 berarti sama dengan akar 144. Berarti sama dengan AC-nya sama dengan 12 cm. Kemudian di sini AE. Nah, kita tahu bahwa AC-nya tadi 12. Maka kita bisa mencari AF. AF itu sepertiga dari AC, berarti 12 bagi 3 berarti 4. Maka AE bisa kita peroleh dari akar AF kuadrat ditambah FE kuadrat. AF sendiri adalah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka akar 16 ditambah 25, maka AE nya sama dengan akar 41.